Iya. Halo, Isna, suara saya masuk? Suara saya masuk, kok nggak ada suara keluar ya? Sebentar, sebentar. Ini device. Personalization device sound. Sound. Suaraku kok, suara sana kok, Bu Rani. Suara saya masuk ke Avila ya? Masuk, Bu. Tapi dari sini nggak ada yang keluar suaranya. Kantong ya. Iya, itu benar. Iya, pengaturan soundnya sudah kok. Langsung aja. Dari sini nggak mau keluar ya? Sudah masuk belum Avila? Coba Isna, suara saya. Afida, suara saya sudah bisa didengar belum ya? Open mic aja coba. Sudah, Bu. Punya mama yang putih mana? Di Punya sana. suara Ibu bisa didengar. Oh iya, oke, udah. Soalnya tadi kok nggak mau keluar. Oke, langsung aja deh. Amanin. Ya. Kelihatan ya screen-nya ya? Ini saya presentasikan ulang saja. Barangkali nanti setelah ini bisa muncul yang terbarukan ya. Sekaligus kita lihat judulnya sudah masuk. Kemarin kan kalian sudah workshop ya dengan kakak tingkat. Kemudian dengan yang mengadakan panitia angkatan 20. Nah ini adik tingkatnya mestinya pada ikut jadi ini nih langsung di-guide. Karena deadline itu kan paling enggak tanggal 12 sudah masuk ya. Seperti saya juga di deadline sebelum tanggal 10 proposal sudah masuk. Sama saya juga harus ditarget mengirimkan proposal gitu. Pada dasarnya kalau untuk PKM itu kuncinya adalah kemauan ya. Jadi ketika misalnya judulnya sulit diperoleh nih, apa yang bisa dilakukan? Nah, pertama kamu bisa melihat referensi judul-judul yang pemenang yang sudah lolos. Atau bisa melihat dari keadaan sekitar, kemudian kamu korelasikan dengan yang kira-kira cocok enggak ya? Karena ini kan ada beberapa bidang. Nah, sehingga nanti kamu bisa mendapatkan judul-judul yang kiranya menarik, tapi memang bisa ditulis gitu. Kadang-kala ada yang menarik, tapi tidak tahu solusi penyelesaiannya, sehingga ambiar. Ya, oke, untuk alur PKM, saya kira ini umum ya. Anda susun proposal,
internal di sini nanti validasi dari pembimbing dan juga internal yang makanya di sini seleksi saya minta Bu Ninik ya selaku reviewer nasional UPS. Ya, Bu Ninik itu dosen UPS tapi sudah dapat sertifikat reviewer nasional PKM. Sehingga ini nanti Bu Ninik bisa memberikan masukan banyak nih terkait dengan PKM yang proposal yang saudara buat, kemudian diseleksi ya kalau lolos ya, kemudian pelaksanaan sampai mudah-mudahan kita timnas. Sepanjang IPA berdiri dari 2015, berarti 2016 mulai masuk untuk mengikuti PKM itu belum pernah ada yang masuk timnas, tapi sejarahnya IPA ya, IPA itu menginisiasi prodi lain yang ada di UPS. Itu yang patut diacungi jempol menurut saya mahasiswa IPA hebat-hebat itu. Jadi menginisiasi prodi lain yang sudah lama tidur. Jadi UPS itu maaf saja ya menurut saya itu masih minim sekali prestasi untuk akademik terutama PKM. Nah, kebetulan yang dosen-dosen IPA memang kebetulan muda-muda. Jadi ya memang agak keras, tapi kan memang akhirnya membuahkan hasil. Nah, oleh karena itu juga atas hasil kerjasama yang baik antara dosen dan mahasiswa yang keren-keren itu, akhirnya kan kita berhasil itu akreditasi bisa memperoleh B. Ya, itu mungkin Mbak Afila dulu yang pernah merasakan prosesnya akreditasi seperti apa. Afila kayaknya dulu pernah itu ya jadi saksi akreditasi ya Mbak ya? Afila Indra ya? Enggak, Bu. Ikut malah. Angkat. Iya kan ditanyain satu-satu toh, ini bener nggak PKM-nya, ya kan? Diwawancarai Enggak, Bu. satu-satu, dipanggil satu-satu. Ya luar biasa, mahasiswa hebat, saya acungi jempol. Jadi kalau menurut sebaran PTS ya, kalau Provinsi Jawa Tengah itu jumlahnya itu mungkin lebih tinggi dibandingkan provinsi yang lain ya, yang di sini, yang Banten lah, DIY dan seterusnya. Untuk kemauan, jadi istilahnya semakin banyak benih yang ditabur, maka semakin banyak apa yang muncul ya. Yang tumbuh itu semakin banyak yang muncul. Tapi kalau yang ditabur semakin sedikit ya, otomatis yang muncul juga semakin sedikit. Jadi kita pedomannya itu kuantitas dulu, baru kualitas gitu. Nggak masalah. Selama mencoba itu gratis, maka Anda perlu mencoba gitu. Nggak masalah ya. 256 itu biasanya oleh PTS yang mungkin sudah sering lama ya, contoh Universitas Muhammadiyah ya, karena Unimus dan seterusnya itu yang biasanya cukup merajai dalam PKM. Tapi UPS juga termasuknya bagus ya untuk di wilayah Pantura. Jadi masih wilayahnya Pantura, padahal banyak yang digali. Nah, kata kuncinya apa sih PKM? Adalah kreativitas. Ini sampai sekarang, sampai tahun 2021, berarti dari mulai 2000 berapa ini ya? 18. Kalau nggak salah mulai dari 2009 ada perubahan. Di sini PKMR-nya itu ada riset eksakta, R itu eksakta, kemudian riset sosial humaniora. Yang diperoleh Mbak Indrawati, kalau nggak salah masuknya riset sosial humaniora ya Mbak? Gitu. Kaitannya adalah pada pengembangan media. Jadi kalau misalnya mahasiswa di sini, betul yang dilihat biasanya bidang ilmunya nih, bidang ilmunya pendidikan, kaitannya adalah media. Kemudian harus biasanya nih memang harus direlevansikan dengan visi misi atau renstranya universitas. Renstra atau renov ya. Jadi apa sih kaitannya ke literasi? Jadi kalau sudah ke arah situ biasanya akan muncul nilai tambah supaya bisa lolos gitu. Tapi kalau judulnya jauh agak susah juga. Riset eksakta memang kita belum pernah. Kenapa belum pernah? Karena kita bidangnya pendidikan ya. Jadi tapi boleh kok dicoba kalau misalnya mau tentang isolasi zat aktif atau seterusnya, tapi mungkin arahnya ke pendidikan. Jadi kayak misalnya pengembangan apa dan seterusnya. Kemudian PKM pengabdian masyarakat itu Mbak Afila, PKM PM-nya yang disabilitas ya Mbak ya? Enggak, Bu. Saya yang satu itu yang taman baca, yang satunya lagi tentang entrepreneurship di disabilitas.
Iya, jadi kalau Avila ini kayak saya bisa sebut makar karena dia sering dapat. Nah, adik-adik mahasiswa kemarin kata Mbak Avila itu, Mbak Avila menawarkan, tapi belum ada respon. Makanya ini saya perlu cek progres. Jadi harus saya paksa. Minggu depan memang harus ada yang presentasi, jadi tidak jadi muncul ya. Nanti klinik proposalnya sama Bu Nini, kita cari tempat yang enak lah. Mau di tempat makan enggak apa-apa, nanti saya fasilitasi ya. Mau di kafe, enggak masalah. Yang penting kamu jadi, yang penting nyaman aja. Kemudian kewirausahaan kita juga sering mendapatkan, ini biasanya kalau dosen pendampingnya itu Bu Yuni ya. Selama ini yang lolos seringnya Bu Yuni, ya PKM kewirausahaan, arahnya memang sales entrepreneur ya. Jadi biasanya ini yang diperoleh itu antara makan dimakan. Jadi kewirausahaannya apa dibuat supaya bisa dimakan. Kreativitasnya olahan apa-apa yang bisa dimakan dan diprofitkan istilahnya ya. Kemudian penerapan IPTEK ini kita belum pernah ada PKMPI, tetapi sebetulnya bisa dilaksanakan kalau adik-adik mahasiswa di sini yang bidangnya pendidikan IPA ya, kolaborasi dengan yang teknik misalnya penerapan IPTEK. Sebetulnya kalau saya tadi cek di Mbak Avila yang tentang disabilitas itu bisa diperluas nih pengembangan media di kaum disabilitas atau misalnya apa namanya pembuatan webnya itu juga diarahkan. Jadi banyak sekali yang bisa dikembangkan dari situ. Karsa Cipta juga kita belum pernah. GFK, AIGT juga belum pernah. Jadi biasanya dari kita itu PKM RSH, kemudian pengabdian masyarakat, kewirausahaan. Lain-lain biasanya ya KBMI, terus apa itu namanya? Ya di luar ini ya, di luar PKM. Ini saya kira sudah pernah disampaikan kemarin di workshop. Nah, ini yang perlu saya garis bawahi. Sebetulnya apakah ada batasan topik? Tidak ada, tetapi diharapkan itu isunya kekinian, masalahnya masalah nasional. Nasional itu, nah ini saudara bisa angkat dari kesulitan pembelajaran di masa pandemi, ya. Kemudian SDGs. SDGs itu apa sih? SDGs itu Sustainable Development Global, artinya pembangunan yang berkelanjutan. Ini biasanya ada temanya nih, SDGs banyak, nanti bisa dicek sendiri. Misalnya tentang mikroplastik ya, penggunaan preventif dari penggunaan plastik, bisa menerapkan mikroplastik dengan pembuatan poster, ya kalau dalam pembelajaran atau misalnya lingkungan hidup dan seterusnya. Ini isu-isu SDGs ini yang sedang hangat, yang sedang topik-topiknya. Saudara bisa cek di sini ya. Kalau kuota kemarin disampaikan enggak Mbak dari Bu Nini. Kemarin kamu mengundang Bu Nini enggak Mbak Antika? Kemarin Mbak Antika mengundang Bu Nini. Ibu bantu menjawab, mengundang Bu. Iya. Namun Mengundang ya. Masih 100 Bu, satu universitas. 100 ya. Iya, masih 100. Iya. Masih 100. 100 itu banyak, artinya peringkat PT dalam aspek kegiatan kemahasiswaan masih di bawah. Ya. Jadi kuota yang banyak itu artinya peringkat PT-nya masih di bawah dalam hal kegiatan kemahasiswaan. Nah, ini perlu dimaksimalkan oleh mahasiswa. Jadi kayak kita ini yang dosen ya, kita tidak ada yang PDP lagi, penelitian dosen pemula, karena sudah madya, bukan yang binaan ya. Kalau yang binaan mungkin PT-PT-nya banyak yang masih PDP, kita sudah tidak ada, kita peringkatnya lebih tinggi, jadi juga lebih sulit, makanya mencari yang eligible atau yang bisa itu tidak bisa. Kayak contoh dalam satu prodi, ternyata yang bisa cuma 3 dosen saja yang untuk maju penelitian, yang lain-lain tidak bisa. Ya, yaitu karena yang eligible tidak eligible itu. Nah, ini juga PKM setiap tahun ada ya. Pada dasarnya ketika sebelum lulus saudara ya, kayak Mbak Indra, Mbak Antika, Mbak Avila itu sebelum lulus masih bisa mengajukan, masih, atau bila perlu ketika ada topik-topik yang sedang hangat dikerjakan ini ya, atau literasi digital ya, atau misalnya Indra tentang media itu dicoba diajukan lagi, nggak masalah kalau menurut saya, tapi mungkin diolah lagi ya judulnya.
luarannya spesifik tergantung bidangnya, pelaksanaan kurang lebih 3-4 bulan. Ya. Ini ciri khas ya, kalau PKMR riset, jadi perlu pengamatan mendalam berbasis iptek, tapi ini biasanya tidak, ini hanya sampai kajian, kalau tidak sampai ke hasil yang khusus ya, untuk hanya mengungkap informasi baru. Ini biasanya sih isolasi, riset-riset ya, isolasi senyawa aktif atau apa. Kemudian PKM kewirausahaan, jadi pada dasarnya supaya memandirikan mahasiswa dengan ide-ide terbarukan yang diprofitkan. Kalau yang PM, pengabdian masyarakat, ini harus menggandeng mitra. Mitranya supaya dia menjadi lebih produktif. Mitra yang digandeng siapa? Ya bisa misalnya Karang Taruna, ibu rumah tangga, atau misalnya kaum disabilitas ya, kaum yang berkebutuhan khusus atau yang lain-lain supaya dia lebih produktif. Tuh. Kemudian PKMPI atau penerapan iptek ini gandengannya mitra profit. Nah, ini saudara bisa gandeng misalnya dengan ya agak susah juga sih ya, karena ini harus ada kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri. Contoh kayak teh ya, teh, pemanfaatan teh nih. Ini yang kemarin saya ajukan perintah internal LPPM punya saya, ampas sabun, ampas sabun lagi, ampas teh dibuat untuk sabun gitu. Ini saya menggandeng Mbak siapa ini, Mbak Ismi. Ini juga, ini contohnya mitra profit ini. Jadi mitra profit ini, ya ini yang mitra profitnya mungkin sosro gitu dan seterusnya. Ya boleh dicari di luar itu. Kemudian kalau KC karya cipta pasti dia karsa yang fungsional. Jadi terpakai ya. GFK, kalau GFK itu gagasan ya, gagasan. Jadi nanti yang dijelaskan itu karya ilmiahnya dia harus ada solutifnya. Ini kayak cerita deskriptif sebetulnya. Kemudian GT dan AI, ini kalau GT memuat ide konsep perubahan di masa depan, AI artikel ilmiah, hasil kegiatan akademik mahasiswa. Nah, ini yang saya garis bawahi. Indra itu bisa, Afila bisa misalnya hasil pada saat kampus mengajar atau hasil KKN, Mbak, itu bisa dibuat artikel ilmiah. Nanti bisa dibimbingan langsung dengan saya. Nanti saya ajarkan cara membuat artikel yang tepat, yang betul ya, bukan artikel-artikelan. Pada kuncinya adalah plagiarismenya itu harus seminimal mungkin ya. Kemudian nanti cara penulisan daftar pustaka juga biasanya menggunakan khusus pakai Mendeley. Untungnya mahasiswa IPA sudah melek semua ya, sudah pakai Mendeley. Jadi banyak yang belum. Mendeley, terus penulisannya pakai apa style ya. Jadi ada style-style khusus di situ. Saya kira ini sangat terbuka lebar karena kita belum pernah memperoleh ini, Mbak Afila, Mbak Indra, itu. Kemudian di sini buku-buku yang tahun 2021 ya. Kalau 2022 belum muncul, biasanya bukunya muncul menjelang upload. Nah, jadi biasanya sih ya kacek secuil lah dengan di atasnya. Tidak ada perubahan yang sangat fundamental. Ini adalah beberapa yang bisa ditingkatkan ya. Kalau saya dengan pendidikan IPA mungkin kaitannya dengan energi dan lingkungan atau teknologi digital. Kemudian di sini kriteria PKM, saya kira sudah tahu semua ya, untuk pendanaan riset 5-10 juta kewirausahaan sama untuk 5 bidang rata-rata 5-10 juta. Kemudian ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, riset, kemudian penerapan iptek, karsa cipta itu harus sesuai dengan bidang ilmu. Jadi judulnya itu memper karo bidang ilmu saudara. Bidang ilmu saudara apa? Orang pendidikan, sains ya, pendidikan IPA. Ya, jadi harus arahnya ke situ. Tapi kalau kewirausahaan bebas ya. Kemudian pengabdian masyarakat juga bebas. Inti kegiatannya kalau riset itu harus ada pengamatan mendalam berbasis iptek untuk mengungkap informasi baru. Kemudian kalau yang kewirausahaan, produk iptek sebagai komoditas usaha mahasiswa, kemudian PM, pengabdian masyarakat, solusi iptek bagi mitra, non-profit. Nah ini kalau Mbak Afila yang kemarin membuat web itu sebenarnya bisa dikembangkan.
dikembangkannya kemana? Dikembangkannya ya mungkin judulnya ada yang diubah sedikit, kamu sasarannya adalah misalnya yang mitra-mitra non-profit siapa saja yang tadi saya sebutkan ya, ibu rumah tangga, kemudian mereka yang kurang produktif lah pada dasarnya, PI dan seterusnya. Ini luaran-luarannya harus ada tertulis ya. Jadi luarannya Anda harus wajib menuliskan di sini sesuai yang diinginkan. Ada laporan kemajuan, laporan akhir, artikel, produk ya, gitu. Jadi kayak misalnya Indra yang kemarin lolos PKM RSH, laporan kemajuan, laporan akhir, artikelnya kamu bikin nggak, Mbak? Bikin, Bu. Bikin, tapi di ini nggak dijurnalkan nggak? Ini mestinya dijurnalkan ini loh. Itu di Pak Aji, Bu, nanti katanya. Oh iya, diingatkan saja ya. Ini kan kita kan juga ada jurnalnya juga PCJ sama ini. Pak Aji lagi sibuk banyak, jadi nanti diingatkan aja. Kemudian produknya, nah produknya kemarin sampai mana Mbak? Sampai terhakikan ya hak kekayaan intelektual apa enggak? Produknya yang Mbak Indra? Belum, Bu. Belum, oke. Lagi Nah, proses. GFK, iya oke. GFK, GT, dan AI. GFK isunya SDGs, isu nasional ya. Ini menarik sekali. Diperkenankan berbeda bidang ilmu, lintas bidang ilmu dianjurkan. Boleh menggait misalnya ketuanya IPA, tapi yang anggotanya mungkin prodi lain. Boleh, tidak masalah. Ya. GT tidak terikat. AI sesuai bidang ilmu ini jelas ya. Ini saya sarankan diikuti nih AI nih. Ini lebih sedikit, biasanya hanya 3 jutaan. Ini saya lewat saja. Oke, riset eksakta ya. Contoh riset eksakta, ini yang perlu diperhatikan, misalnya ya, ini hampir sama sih antara yang satu dengan yang lain. Jadi misalnya peserta adalah aktif, ya, datanya dapat dicek di PDDikti ya. Kemudian kelompok peneliti rata-rata 3-5 sama semua untuk 5 bidang. 1 orang ketua, 2-4 orang anggota. Jadi adik tingkatnya nih, coba yang adik tingkat jangan itu toh, kamu yang japri kakak tingkatnya minta dijadikan anggota gitu, jadi punya pengalaman. Kemudian nama semua pengusul lengkap dan tidak boleh disingkat, bidang kajian sesuai dengan bidang ilmu ketua. Anggota dari lintas bidang sangat dianjurkan berdasarkan kebutuhan tema proposal. Mahasiswa pengusul dapat berasal dari berbagai bidang studi, tapi harus dalam satu PT. Keanggotaan disarankan minimal 2 angkatan, tidak apa-apa, besaran dananya sekian ya. R itu bisa dibagi atas eksakta, bisa dibagi atas S sosial, atau RSH, riset humaniora, sosial humaniora. Ini yang biasanya yang mahasiswa yang media ya. Kewirausahaan di sini orientasinya adalah pada laba atau profit. Produknya bisa barang atau jasa. Jasa misalnya memanfaatkan musim hujan, setrikaan keliling gitu ya, atau apa dan seterusnya ya. Produk barang misalnya pembuatan animasi, novel atau barang baru, modif baru ya. Biasanya sih kalau yang sudah mahasiswa buatnya makan dimakan gitu. Kemudian PKM PM. PM itu berarti pengabdian masyarakat. Non profitnya siapa? Boleh lembaga pendidikan formal maupun non formal, instansi pemerintah, gandeng instansi pemerintah boleh. Kemudian Karang Taruna, kelompok PKK, panti asuhan, lembaga sosial kemasyarakatan yang lain. Di sini ruang lingkupnya kewirausahaan masyarakat non produktif untuk pembentukan wirausaha baru, penerapan iptek, pemberdayaan masyarakat, kemudian pengabdian masyarakat bentuk lainnya. Kemudian PI, kalau PI ini terbuka untuk semua bidang ilmu karena teknologinya sangat luas, tapi dia harus sesuai bidang ilmunya pengajuannya ya. Kemudian Karsa Cipta,
Di sini Karsa Cipta sumber inspirasinya bisa dari hasil riset sampai tahap desain tapi belum prototipe. Kemudian solusi atas soalan, kebutuhan atau tantangan yang dihadapi masyarakat. Atau bisa juga riset aplikatif, pengembangan atau penyempurnaan fungsi produk. PKM riset yang menghasilkan model siap uji tapi belum mencapai skala 1:1 dan belum fungsional. Itu bedanya apa sih antara Karsa Cipta dengan riset? Jadi kalau KC itu satu step di atasnya riset. Jadi riset itu kan objek pengamatan mendalam ya. Lalu Karsa Cipta itu hasil model siap uji dari kelanjutannya riset ya. Tapi mungkin belum fungsional. Belum fungsional itu dalam artian baru sampai tahap desain. Solusi bagi kebutuhan dunia usaha yang bersifat generik dan spesifik ya. Jadi spesifik. Kemudian kalau GFK, nah ini kan dia harus mengacu pada SDGs ya. Apa saja ya tema-temanya yang diperoleh mungkin bisa tentang korupsi, narkoba, NKRI, bencana alam, bahasa daerah, konservasi satwa liar dan seterusnya. Ini sebetulnya masuk banget nih kalau bencana alam nih yang anak-anak yang ikut BNSP atau apa itu si Topo itu ya bisa ya, atau misalnya yang KSR bencana itu bisa, itu masuk banget, atau misalnya guide bergabung dengan prodi PPKN ya untuk hubungannya literasi sains dengan misalnya NKRI ya, ada relasinya tidak, atau korupsi, atau tadi saya melihat judul yang menarik dari Antika Tionghoa dengan literasi sains, cuman judulnya mungkin perlu diperhalus sedikit ya. Itu masuk akal juga sih, apa yang di dampaknya itu apa, tapi mungkin itu supaya lebih jelas nanti dibuat saja draft proposalnya ya. Kemudian ini adalah tadi tema-tema SDGs, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi, energi bersih dan terjangkau, pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan yang layak, industri inovasi, mengurangi kesenjangan, keberlanjutan kota, konsumsi produksi yang bertanggung jawab, aksi terhadap iklim, ya, kehidupan bawah laut, kehidupan di darat, institusi peradilan, kemitraan. Jadi banyak di sini yang kira-kira cocok dengan IPA apa? Mungkin Anda bisa peroleh dari energi, kemudian apa namanya, aksi terhadap iklim, kemudian tadi yang sebelumnya apa ya? Tadi 1, 2, 3, 4 apa? Oke. Nah, sekarang GT. GT ini adalah gagasan tertulis. Pada dasarnya nanti kamu menulis. Menulisnya karya ilmiahnya diharapkan itu yang bisa muncul perubahan atau pengembangan terhadap misalnya kamu image-nya. Iya. Waktu apa? Iya nanti ya. Ini pakai ini. Tuh. Apa? Ya dipakai Mama. Terus PKMAI, artikel ilmiah. Kalau keadaan di sini ya, tapi ya. Iya. Waktu ya. Iya. Kalau yang di keadaan di lab itu tidak bisa dituliskan. Misalnya kamu melakukan pengamatan di lab tidak bisa dituliskan sebagai artikel ilmiah ya. Jadi kalau yang bisa dilakukan adalah hasil praktek PKL atau PPL atau KKN atau kegiatan akademik yang lain yang tapi bukan yang skripsi atau tugas akhir ya. Kalaupun ada diubah sedikit lah jauh, tapi yang jelas bukan hasil skripsi terus kamu tuliskan langsung di AI. Jadi nanti misalnya kamu kan kemarin melakukan KKN nih, Indra. Jadi bisa dituliskan Mbak AI-nya, artikel ilmiahnya tentang kemarin kegiatannya apa saja. Atau misalnya KKN, apa namanya kegiatan yang kampus mengajar ya, yang Mbak Afila itu juga bisa dituliskan di dalam artikel ilmiah. Ini tidak banyak memang, tapi kalau bagus ya akan mendapatkan
insentif 3 juta ya lumayan lah 3 juta kena gue bayar lulus ya Phil. Ini contoh peraihnya untuk pendanaan ini saya ambil random saja ya. PKM apa ini K misalnya inovasi pengawetan bunga segar kombinasi vektor dalam upaya peningkatan ini sesuai prodinya biasanya ya. Jadi yang ditampilkan di sini hanya PT-nya berdasarkan kuota yang muncul kira-kira. Nah kalau IPA munculnya banyak otomatis ya IPA yang lolos juga banyak. Tapi kalau yang diinputkan sedikit ya otomatis yang lolos juga sedikit gitu. Kemudian di sini contoh AI identifikasi penyakit gangguan terumbu karang di pesisir ini bisa ya banyak keanekaragaman. Ini tulisan saja. Jadi di sini itu hanya modalnya menulis gitu ya. Oke, saya kira cukup ya. Ini kalau saya melihat dari hasil yang muncul sampai sekarang. Nah, kemarin yang mengajukan jadi mahasiswa bimbingan saya siapa ya? Asal ada beberapa, tapi yang munculkan menulis itu kok baru 3. Kak, Etam, tolong ini dulu, Mama minta tolong. Di situ, di situ. Bisa enggak? Naik. Ayo dilihat. HP-nya taruh dulu. Dah, kasih. Sahnas, PKMP, Klitoria, Ternete, inovasi minuman teh bunga telang untuk atasi gangguan kecemasan dan depresi. Ya, pokoknya nanti kita cek aja dibuat dulu saja, Mbak. Kemudian ini berarti masuknya riset ya? Riset eksakta ya, Mbak ya? Niatnya begitu, Bu. Cuma mesti agak bingung antara diambil di kewirausahaan atau risetnya, Bu. Ya bisa juga kewirausahaannya, Mbak. Nanti berarti nanti ada analisis usahanya juga. Kecilkan, Mas. Kecilkan. Kemudian Mbak Antika, ini Mbak Antika bagus, Mbak. Tapi saya sarankan bukan AI ya. Kalau AI itu berarti saudara harus melakukan kajian lebih. Jadi nanti kamu perlu mengambil data-data sekunder ya dari artikel-artikel, kamu tuliskan ke sini. Lah sudah banyak belum yang ini? Kalau ini kan menurut saya bukan AI ya, tapi kamu buatnya lebih ke sosial, PKM riset sosial gitu. Arahnya ke riset sosial. Kalau yang Antika juga bisa kok maju lebih dari 1 kalau mau menuliskan AI, tapi sebaiknya AI itu hasil dari yang tadi yang disebutkan ya. Jadi hasilnya kamu ikut kegiatan apa, kemudian Anda buat tulisan seperti itu. Kemudian Sahnas, upaya pemberdayaan masyarakat melalui pembuatan kerajinan bambu. Ini sudah banyak ya, bambu di Desa Salem, Brebes. Monggo nggak apa-apa, saya tidak akan mengkomentari apapun, karena selama ini baru sedikit ya. Coba bayangin aja, masa yang maju 3? Ini yang tanggung jawab Antika nih, Mbak Antika, halo. Nggih, Bu. Iya, sampai sekarang total berapa yang mau maju PKM, Mbak? Angkatanmu harus masuk semua loh ya. Dikecilkan, Mama sedang apa ini? Ya, Dari yang saya tahu dari teman-teman sih udah pada nyusun proposal, Bu. Cuma mungkin belum menuliskan masing-masing judulnya di linknya, Bu. Gitu. Oh ya, kalau nggak digedak nggak akan muncul mungkin. Oke, saya kira cukup ya. Nanti kita klinik proposal minggu depan. Saya harapkan ini judul muncul bertambah ya. Adik-adik tingkatnya juga Novi hadir, Isna hadir. Di sini Hadir, Ismi Bu. belum menuliskan. Ya, Novi Isna, ayo Japri yang kakak tingkat supaya kamu bisa menjadi anggota atau punya usulan judul silakan dituliskan bergabung ya. Oke, saya kira punya saya cukup. Nanti saya berikan waktu kepada kakak tingkat Mbak Indrawati dulu ya, baru Mbak Afila ya, untuk memberikan presentasi yang kemarin dimenangkan oleh Mbak Indra dan Mbak Afila.
Ini Mbak Indra saya set sebagai co-host. Barangkali ada yang mau dipresentasikan. Silakan Mbak Indra waktunya. Dikecilkan Kak. Udah. Kecilkan. Oh, pakai ini, pakai headphone-nya Mama ya. Enggak. Ini pakai ini. Dimasukin juga. Jadi nggak berisik. Ya kan ya, baca ya. Ya, silakan Mbak. Bu, mohon maaf, Bu. Iya, saya. Itu Bu, Indrawati pakainya handphone. Ini sedang ada di samping saya. Saya Oke. saja Bu yang Oke, dijadikan co-host. Ya, nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa Indrawati kalau mau cerita Mbak Indra. Nanti setelah itu baru presentasi masuk ke ini. Jadi saya minta untuk hari ini itu mungkin memotivasi ya. Istilahnya motivasi adik tingkatnya itu supaya itu kalau di elus-elus itu nggak mau di butuhnya mungkin ditepuk gitu ya. Jadi Mbak Indra ini cerita dulu aja mungkin 5 menit Mbak. Saya harapkan ini 1 jam yang saya ini bisa efisien banget ya. Jadi bisa muncul nanti judul-judul sudah muncul ini tambahan judul ya. Indra barangkali ada yang mau disampaikan. Kemarin kegiatan PKM-nya judulnya apa, kemudian pada saat mau maju bagaimana pengalamannya, setelah itu perasaannya bagaimana. Silakan Mbak Indra, nanti setelah itu Mbak Afila presentasi ya Mbak ya. Iya Bu, mohon maaf Bu, saya pakai Zoom-nya Mbak Afila karena HP saya Nggak apa-apa. Open cam aja Mbak, nggak apa-apa. Iya Bu, sebentar Bu, saya setting dulu. Oke. Afila saya setting co-host ya. Siap. Full screen bisa, mohon bersabar. Mau Ustaz buka Indrawati ya? Ini laporan proposal. Ini proposal kan? Ini ya? Itu benar. Iya beneran. Ini angkatan 19 belum masuk ya. Kemarin Lia juga mau mengajukan judul ya. Jadi nanti saya japri satu-satu, Pak Tepan satu-satu harus muncul ya judulnya dan lain-lain. Ya, silakan Mbak Indra. Sudah kelihatan belum Bu share Ini screen-nya? sedang jalan. Ya, ini sudah kelihatan ini. Sudah kelihatan, Mbak? Iya siap Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan nama saya Indrawati dari Pendidikan IPA semester 7 karena belum registrasi. Ya, PKM saya itu termasuk PKM RSH yang berjudul Pengembangan Media Papan Lipat Berbasis Literasi Sains. Saya ini ya Mbak, interupsi sedikit. Jadi Indra itu ada literasi sainsnya, itu juga sebagai salah satu dasar Indra juga bisa lolos ya. Jadi dikaitkan dengan Resta Renopnya Universitas Literasi dan visi misinya Prodi itu salah satu kuncinya. Jadi muncul literasi sains. Oh ini berarti sini selain daripada kepatuhan ya. Jadi mahasiswa dilatih taat dan patuh asas. Jadi maksudnya apa? Formatnya tata tulis, jumlah kata dan sebagainya gitu. Lanjut Mbak Indra. Ibu, terima kasih. Nah, dalam PKM RSH itu perlu diadakan riset terlebih dahulu, misalnya ke sekolah-sekolah tentang, nah saya itu kan tentang media pembelajaran. Nah, berarti itu riset di sekolah tentang penerapan media pembelajarannya, tentang wawancara kepada guru, siswa, atau siapa saja yang di situ di sekolah. Nah, dalam PKM itu PKM RSH itu membutuhkan kayak validasi soal, instrumen gitu. Sebenarnya kayak latihan buat skripsi ya? Iya, latihan buat skripsi. Jadi kalau misalnya udah PKM RSH, insya Allah skripsinya? Iya, insya Allah. Udah ada gambaran ya? Gambarannya seperti ini, karena perlu validasi instrumen. Kalau saya sendiri sebenarnya pengen
RS Mbak. Tapi dapatnya PKMPN terus. Jadi dulu Mbak Indrawati tuh pas bikin PKM ini awalnya gimana? Wajibin sama pelajaran Ya, kuliah apa? awalnya itu diwajibin media pembelajaran yang diangkut sama Pak Haji. Berarti Semester 5. Semester 5. Ya. Ya harusnya semesternya Mas Anam ya. Ya, Mas Anam. Mas Anam. Ya. Jadi kalau misalnya kalian ada ide tentang Media-media itu bisa dikembangkan gitu melalui PKM RSH. Coba gambarnya Mbak, di mana? gambar apa? Medianya yang proposal akhir. Ya. Sebentar. Nah, ini adalah contoh proposal akhirnya. Dan gambar medianya itu seperti ini waktu bimbingan-bimbingan. Ada uji validasi soal, instrumen, persiapan riset. Berarti ke sekolah-sekolah ya? Ya, Oh ini ya? ini medianya. uji coba pemakaian produk medianya. Nah, ini adalah media yang sebelum revisi dan sesudah revisi. Sebelum revisi itu ukurannya kecil banget, kecil sepapan catur gitu. Nah, terus disuruh direvisi itu menjadi besar agar terlihat, karena ada buku pedoman untuk daring dan luring. Karena kan pada pandemi ini pembelajarannya itu daring ya, Mbak. Iya. Jadi direvisi biar kelihatan. Udah. Kalau PKM RSH sendiri itu sebelum sebelum masuk proposal itu pertamanya ngapain dulu Mbak? Ada riset dulu, ada baca-baca literasi dulu atau gimana Mbak? Ya, yang pertama itu pasti baca-baca jurnal gitu. Terus yang kedua itu riset, riset tentang literasi di sekolah itu gimana gitu, penggunaan media dalam hubungan literasi sains itu seberapa besar itu berpengaruh apa enggak gitu, Mbak. Oh, kalau misalnya nih, saya kan sering sharing sama adik tingkat ya. Kalau bukan RSH, iya kan RSH ya? Ya, RSH itu seringnya buntunya itu kadang nulis latar belakang. Iya. Iya, betul. Itu gimana sih Mbak? Kalau misalnya dari RSH sendiri, kalau nulis latar belakang itu cari jurnal dulu atau dari opini sendiri atau dari mana sih biasanya kalau RSH? Kalau RSH itu yang satu ya dari jurnal, terus dari data nyata gitu kayak wawancara gitu dari guru siswa gitu. Berarti nggak asal asal. Berarti harus wawancara dulu. Iya. Jadi untuk teman-teman adik tingkat yang ingin RSH, data di latar belakangnya itu harus berdasarkan tadi ya observasi awal. Gitu. Soalnya Mbak Indra juga nggak asal nulis ya. Iya. Harus ada ya observasi awalnya. Riset gitu ke sekolah. Kalau misalnya udah latar belakang nih ya, kan selanjutnya apa ya? Rumusan masalah, Mbak. Rumusan masalah ini juga didasarkan pada masalah yang ada atau ngada-ngada, Mbak? Kalau rumusan masalah itu. Tentunya itu berdasarkan yang ada dong. Iya, yang ada ya. Iya, nggak diada-adain. Bentar, ini Antika. Nanti dulu WA-nya Antika. Ya. Berarti kalau rumusan masalah itu berarti yang sudah ada ya. Biasanya ada sih ya. Dulu teman-teman saya angkatan 2018 itu seringnya bikin PKM itu rumusan masalahnya ada yang kadang dibikin dulu baru itu loh baru survei itu kan harusnya survei dulu ya. Iya, survei dulu baru ada rumusan masalah. Masalahnya kelihatan. Ya, apalagi ini yang apa ya? Yang ini kan lagi PIS, Mbak. Sekalian bisa jalan kan ke sekolah ya. Sekalian riset gitu. Betul. Tanya-tanya. Jadi kalau misalnya PIS kan sekalian ke sekolah, sekalian japri-japri guru IPA juga bisa. PDKT lah gitu. Iya. Masalahnya dia punya media pembelajaran apa? Kamu punya
penelitian di situ. Jadi kalian sebelum mengajukan sudah punya sekolah, ya itu lebih mudah ya Mbak daripada nanti cari sekolah setelah setelah penelitiannya Penelitian, lolos. iya. Terus tujuan sendiri ya mengikuti Rumusan masalah. masalah. Tujuannya ngapain? Manfaatnya tentu ya namanya media pembelajaran berarti mau bermanfaat di pembelajaran. Ya, dalam proses pembelajaran di kelas maupun ya di kehidupan luar, sehari-hari ya. kehidupan. Ini ada luaran nih, Mbak. Kalau luaran itu setahu saya itu dulu pernah ya di semester bukan semester. Angkatan 2018 itu luarannya ada yang mengikuti opini pribadi padahal itu ada di pedoman ya. Iya, ada. Itu harus mengikuti pedoman. Ini kayak laporan kemajuan. Kalau PKM RSH itu ada laporan kemajuan, laporan akhir, tentunya produk, terus artikel ilmiah. Ya, ini artikelnya nanti bisa dimasukkan ke jurnal ya, jadikan jurnal. Lalu ada HKI. Ya, HKI. Kayak ini ya tinjauan pustaka itu bisa cari di jurnal-jurnal gitu. Selanjutnya ini medianya, metode kerangkanya, ada ini metodenya. Metodenya itu menggunakan metode R&D atau pengembangan. Karena di sini saya itu mengembangkan media pembelajaran yang Mbak Pilar. Nah, ini biasanya ya untuk kita kan sudah dapat metodologi penelitian, sedangkan ini teman-teman mahasiswa yang ada tingkat itu kebanyakan belum. Biasanya kalau misalnya dulu pas kita kan belum ya. Cari referensinya dari mana, Mbak? Dulu. Tentunya itu dari yang pertama itu jurnal, dari buku. Pastikan punya cutting. Iya, tanya-tanya ya. Iya, tanya-tanya cutting gitu. Sama dosen pembimbing. Ya, dosen pembimbing juga sangat berpengaruh sih. Jadi kan nggak asal, kadang ada ya bikin PKM terus asal nyopas metodenya dari PKM lain itu jangan. Soalnya setiap PKM, setiap judul punya metode yang beda. Betul ya? Kayak gitu ya. Terus lanjut ini desain dan sebagainya nanti bisa mengikuti. Ini ada uji coba produk. Uji coba produknya kemana, Mbak? Ke SMP mana? Ke SMP 3 di Werna. Berarti itu udah kayak perizinan. Ya, udah dari awal perizinan riset gitu. Jadi kalau misalnya nanti perizinan dan sebagainya ke fakultas instrumen, nah ini nanti pas teknik dan lain-lain. Untuk pendanaan sendiri, Mbak, pendanaan sendiri itu dapat berapa ya kalau dulu Mbak Indrawati? Kalau saya PKM RSH itu mengajukan di atas 8 juta, tapi di ACC 7.306.000. Sebentar ini kalau boleh lihat ini laporan akhir ya? Ya, ini laporan akhir. Coba ini laporan, bukan proposal. Proposal bukan ya? Proposal. Oh iya, proposal. Nah, ini kan ada biasanya kalau PKM, baik semua PKM itu mengajukan yang namanya anggaran, betul. Anggaran. Jadi Mbak Indra sudah sebutkan bahwasannya anggarannya sudah di totalnya 8 juta sekian. Soalnya ada batasannya kan, maksimal berapa? 10 juta. Jadi harus di bawah, kalau mau lolos, berarti anggarannya harus di bawah 10 juta. Terus ngikutin panduan, yang penting ikutin panduan kalau mau lolos. Panduannya belum keluar kayaknya yang ini. Jadi masih kalau misalnya mau bikin daripada ngapa-ngapain ya, ikutin dulu aja panduan 2021. Udah, mungkin ada tambahan atau ada pertanyaan ya? Ya, nanti sekarang barangkali sekalian sama Villa ya. Oh iya. Berarti dikembalikan lagi ke Bu Mulyan. Ya, terima kasih. Sudah. Makasih banyak Mbak Indra sama Mbak Villa. Itu tadi kita lihat ya. Jadi kalau saya melihat proposalnya itu rapih banget. Itu implikasinya kalau si Indra ini nulis skripsi juga memang saya lihat dia sudah rapi, nggak banyak salahnya gitu. Jadi apa sih ya nanti kalau dia sudah saatnya untuk maju proposal ya kita percepat ya, karena memang dia sudah belajar. Ini memang harus ada faktor N, niat ya. Jadi kalau mahasiswa nggak niat ya nulis asal-asalan, ini dan sebenarnya hasilnya pun ya mungkin kalau lolos ya lolosnya karena beruntung saja. Ya. Tapi kalau tadi saya lihat sudah sangat rapi, sudah sangat teratur, sistematis sekali. Jadi ini loh kakak-kakak tingkatnya sudah mau, siapa yang mau bergabung nanti atau diajarkan ya. Saya sudah menawarkan, jadi nanti ya tetap minggu depan harus saya wajibkan klinik proposal. Jadi memang harus ada draft yang mau jadi minimal 80%. Dari link
dokumen yang tadi saya bagi itu harus muncul ya, maksimal sampai Senin tambahan judul. Dari mana? Kalau mahasiswa perwalian saya wajibkan. Bintang, ayo coba nulis bintang. Jadi nulis saja judul, nanti kita perhalus ya. Itu kalau tadi kamu misalnya banyak pertanyaan, lah itu nanti uji cobanya gimana, nanti ditanyakan saja ya. Jadi nggak apa-apa, ini kakak tingkatnya baik-baik banget kok. Ya, jadi saya kembalikan Mbak Afila, yang setelah ini mungkin mau menyampaikan tentang pengabdian atau yang lain ya Mbak. Silakan Mbak Afila. Oke, terima kasih Makasih. Bu atas waktunya. Mohon izin share screen ya, share screen lagi soal PKM-nya saya. Ya, itu enggak kan sampingnya. Coba kamu masih masuk nggak? Indra? Ini udah ganti yang PSM belum? Kalau PKM yang tahun lalu 2021 itu saya tentang PKM juga, judulnya tentang program pendampingan digital entrepreneurship terhadap difabel Selawi Mandiri. Itu sebuah komunitas difabel ya. Jadi yang basicnya itu di daerah Kabupaten Tegal. Kelihatan nggak? Coba teman-teman ini untuk screen saya kelihatan PKM-nya saya atau masih Mbak Indra? Sudah Halo? kelihatan Mbak. Oke. Jadi untuk PKM saya sendiri di latar belakangi adanya pandemi COVID-19 ya. Sebenarnya ini kalau PKM-PM dari apa yang saya kan nonton juga pas Monef PKM-nya teman-teman yang lain yang alhamdulillah juga dapat didanai dan dari universitas lain dan sebagainya. Itu kebanyakan mereka kalau PM itu mengangkat dampak dari pandemi COVID-19 serta yang isu-isu SDGs. Mereka banyak lolos di situ. Kalau misalnya mau cari referensi tentang PKM-PM itu saya biasanya dari judul-judul yang lolos tahun lalu. Kalau misalnya lihat di internet itu banyak data dari judul-judul yang lolos tahun lalu itu biasanya membuahkan inspirasi. Saya tahu nih berapa dari sharing-sharing ya Mbak. Terutama dari angkatannya Mbak Antika itu kebanyakan tanya itu masih pusing di judul karena judul ini udah ada, judul itu udah ada. Judul ini nggak dikatain biasa atau kurang menarik atau gimana. Nah, kalau misalnya bingung ya, boleh misal cari inspirasi itu dari apa yang ada di sekitar kalian. Misalnya kalian tinggal di mana, terus kalian punya ilmu apa. Nah, kalian bisa terapin itu untuk pendampingan dari masyarakat sekitar. Nah, contohnya ini ya, kan saya pas itu dapat mata kuliah Science Entrepreneurship. Science Entrepreneurship SE, bukan SET ya, SE. Nah, mata kuliah SE itu saya dapat pada saat semester itu juga. Nah, saya kepikiran nih, gimana kalau saya mendampingin orang-orang masyarakat untuk entrepreneurship-nya. Apalagi di masa pandemi ini sangat dibutuhkan ya entrepreneurship, nggak cuma banyak ya yang di PHK dan sebagainya. Mereka kan otomatis butuh pemasukan dari yang lain ya. Kalau yang biasanya dari awal digaji, akhirnya pindah haluan menjadi wirausaha. Nah, pada akhirnya mereka membutuhkan ilmu. Nah, maka itu saya berpikir, bagaimana kalau saya mendampingi masyarakat yang terdampak COVID-19 untuk bisa berwirausaha, berentrepreneurship. Nah, sasarannya mana? Saya pas cari sasaran itu, nih teman-teman kemarin banyak yang tanya, pas cari sasaran itu gimana Mbak? Apakah kita cari komunitasnya dulu, baru kita langsung bikin, terus tanpa persetujuan mereka, terus baru nanti kalau lolos kita ke sana, nggak bisa kayak gitu. Kita harus cari sasaran itu yang sesuai dengan apa yang ingin kita, tujuan apa yang ingin kita sampaikan. Misalnya di sini yang paling terdampak, yang paling kayaknya kalau misalnya ada ilmu untuk entrepreneurship itu kayaknya kasihan banget lah. Kayaknya tidak bisa mengikuti perkembangan zaman gitu. Jadi saya pilih yang komunitas difabel. Nah, jadi yang kayak gitu itu bisa dicari lah lewat internet dan sebagainya. Kemarin kalau Mbak Ismi itu saya kemarin dapat dia
japri tentang komunitas ini, tapi dia nggak tahu komunitas ini tentang apa dan lain sebagainya. Nah, pertama, kalau misalnya mau PTKT sama seseorang kan kita harus tahu ya apa dia itu siapa, terus dia kerjaannya ngapain aja, sukanya apa, terus kegiatan yang dia ikuti itu apa aja. Nah, sama juga sama PKM. Kalau kita mau bekerja sama suatu komunitas, kita harus tahu dulu komunitas itu kerjanya ngapain, tentang apa, apakah berdampak pada masyarakat sekitar atau tidak. Terus apakah komunitas itu masih punya permasalahan yang ingin diselesaikan, yang sedang dihadapi ya. Maksudnya kayak misalnya ya kalau komunitas berbagi itu dia kekurangan data atau kesulitan mencari data tentang masyarakat yang membutuhkan. Nah, kalian misalnya bisa membuat aplikasi tentang pelaporan masyarakat yang membutuhkan. Nah, itu bisa bekerja sama. Jadi dia punya masalah atau punya sesuatu hal yang ingin diselesaikan, kalian punya solusinya, begitu. Nah, kayak kalau gitu kan berarti saling melengkapi. Jadi kalian bisa bekerja sama. Terus jangan lupa kalau misalnya mau bekerja sama suatu komunitas, sama suatu badan atau sebagainya, itu harus resmi. Perizinan gitu. Iya, perizinannya itu harus ada. Ya, kalau kita kan kalau dari universitas itu bisa melakukan perizinan itu dari fakultas ya. Fakultas ada lembar surat observasi atau penelitian, izin penelitian dan sebagainya, itu bisa diminta dulu. Harus punya itulah, paling enggak kita ke sana datang pakai pakaian rapi, berjas, almet. Iya, itu ada suratnya. Jadi kalian resmi ke situ, nggak cuma asal main-main doang. Nah, kalian di situ sebagai mahasiswa bertindak atau bertindak sebagai mahasiswa, bukan sebagai orang yang datang ke situ cuma main gitu. Jadi kalian menyatakan seriusan loh. Kalian mau bikin PKM, ini bukan lomba ya, ini adalah pengajuan proposal untuk membantu masyarakat yang terdampak terkait apa, dan ingin mengajak komunitas tersebut untuk bermitra begitu. Jadi kalau misalnya kesulitan, kalian bisa tanya-tanya dulu sama komunitas-komunitas. Kalau PKM biasanya kayak gitu. Atau kalian searching dulu komunitas apa, terus habis itu, oh kira-kira ada masalah apa ya yang kira-kira berhubungan dengan komunitas itu. Baru nanti bikin surat pengantar di fakultas, baru nanti diantarkan ke sana, ngobrol, terus mulai deh, itu latar belakang bisa dari situ. Dari wawancara itu ya, benar ya, biasanya gitu ya. Nggak asal jiplak nulis latar belakang. Nah, setelah itu baru nanti perumusan masalah, tujuan, dan lain sebagainya. Kalian punya gambaran awal, terus cari-cari di internet mitra yang cocok kira-kira apa, habis itu cari baru wawancara dan sebagainya, lalu dituliskan dalam proposal. Sebenarnya waktunya minggu depan ya untuk klinik proposal ya. 1 minggu ya. 1 minggu itu kalau di angkatan 2018 bisa ya. Nah, bisa lah. Kalau di angkatan yang bawah insya Allah bisa juga. Apalagi bisa pasti bisa. Apa ya Mbak, karena ini kan sebetulnya jaraknya sebetulnya anak-anak sudah harus membuat draft semenjak workshop. Tapi kan kita lihat semenjak workshop begitu ya, jadi kurang ada tindak lanjut. Jadi ini harus saya dampingi. Iya, nanti kalau saya fasilitasi nggak apa-apa kalau misalnya mau ini yang nanti saya hadirkan Bu Ninik ya. Jadi nggak apa-apa Mbak, ini yang kita sama-sama belajar ya. Saya juga mengerjakan proposal dan dikti, kamu juga proposal. Jadi sama-sama gitu istilahnya. Lanjut Mbak. Jadi ya kalau misalnya 1 proposal aja ya, ini kan diwajibkan 1 dulu ya. Cobalah dikebut 1 minggu, 1 hari 1 bab, insya Allah bisa kok. Kalau proposal itu kan sampai anggaran juga ya, itu bisa kok. Kalau misalnya mau tanya-tanya sama kakak tingkat, silahkan bertanya. Yang Mbak Indra, ya, oke, nggak apa-apa tanya aja kalau misalnya ada kesusahan. Tapi tanyanya yang kira-kira bisa dinalar. Coba kalau misalnya tanya komunitas ini, Mbak ini mau dibikin judul apa ya? Kalau itu sama aja kita yang bikin judul, ya kan? Nah, kalau misalnya tanya judul ini kira-kira dengan komunitas ini cocok nggak Mbak? Ya, itu nggak apa-apa. Coba. Kalau misalnya mau tanya-tanya,
ke kosan Mbak juga nggak apa-apa. Mbak di belakang PS kosannya. Langsung sini nggak apa-apa. Terus lanjut ya. Untuk ini udah. Nah, ini yang waktu itu apa namanya? Survei lapangan ini ada suatu bukan aktivitas ekonomi, usaha yang dilakukan oleh komunitas difabel selama mandiri itu pas itu adalah apa sih bonsai yang di tepi daerah itu, tapi masih sepi. Nah, jadi solusinya itu pas itu adalah digital entrepreneurship. Nah, ini dulu di difabel Sawi Mandiri. Nah, ini Ya, itu tadi foto juga bisa untuk bukti kuat saudara niat ya, sehingga nanti juga bisa sebagai usulan pertimbangan juga memang layak untuk lolos gitu. Jadi memang sampai ke lokasi yang akan diteliti ya, disasarkan gitu. Kalau ini metode juga nanti bisa dibicarakan dengan dosen terkait gitu. Misalnya kalau metode pelaksanaan dan sebagainya itu kan banyak ya sebenarnya ya, dari apa namanya, kalau PKMPM itu kalau saya kemarin benar bikin sendiri yang menurut dengan apa, berdasarkan apa yang saya pikirkan gitu, ada perencanaan dan sebagainya. Tapi kata Bu Mubinta selaku dosen pembimbing itu saya harus mengikuti format resmi, bukan format yang ada kayak ini, ada OPDCA dan sebagainya. Nanti kalau misalnya cari-cari aja di internet contoh metode pelaksanaan PKMPM. Nah, ini ada ya, ini rencananya sosialisasi itu gimana, pembuatan website itu kayak apa, monitoring dan evaluasi kayak apa, dijelaskan. Terus itu nanti dikembangkan ya. Enggak, jadi kalau digital entrepreneurship, misalnya kalian bikin PKM itu, kalian harus tahu PKM kalian itu mau ngapain aja. Sama kayak proposal skripsi, kalian bikin skripsi itu mau ngapain aja kalian harus tahu. Jadi kalau misalnya ini kan digital entrepreneurship, cuma bikin website doang, itu semua orang juga bisa kan. Bahkan yang dari DSM sendiri nanti bisa nyewa orang juga bisa. Ya kan, nggak mesti dari mahasiswa bikin website terus udah. Tapi kalau di PKM saya itu ada pengembangannya. Pengembangannya contohnya nggak cuma bikin website, tapi juga bikin sosial medianya, pendampingannya ya, ini pendampingan. Jadi diajarin bikin sosial media, diajarin memanfaatkan website, terus diajarkan apa ya namanya, membuat brosur menggunakan emoji, terus juga diajarkan, bahkan dibikinkan apa ya, ini apa ya, Zoom, bukan webinar tentang digital entrepreneur. Jadi nggak cuma sebatas itu aja, judulnya kayak apa, tindakan yang akan kalian lakukan apa. Kalau beda itu ya otomatis menjadi pertanyaan. Nah, nanti kalau yang susah, kalau kalian dengan judul itu, dengan proposal yang seperti itu didanai, susahnya itu pas mau ditanya pertanggungjawabannya, ini kegiatan di proposal seperti ini, kegiatan yang di lapangan seperti itu, atau bahkan apa yang namanya, mereka nggak, yang didanai itu nggak tahu kegiatan apa yang akan dilakukan. Jadi minimal kalau kalian nggak expert di bidang itu, sejujurnya itu kan saya digital entrepreneur ya, digital artinya ada dia menggunakan perangkat TIK dan sebagainya. Saya sendiri jujur belajar otodidak, belajar membuat website ya dari YouTube, terus belajar membuat website, belajar emoji, belajar membuat pamflet. Nah, justru di PKM itu kalau teman-teman niat itu bisa jadi ajang belajar secara mandiri, dan kalian itu kayaknya bermanfaat banget deh. Saya media pembelajaran juga digital karena saya sudah tahu bagaimana cara membuat website. Nih kalau semoga masih itu ya. Bentar, www.kamimandiri. Coba ini saya kasih lihat websitenya. Bentar, semoga. Soalnya saya ganti laptop barangkali ya Allah, ini jaringannya. Oh, ini Kami Mandiri, itu website yang saya buat dari hasil otodidak, belajar secara mandiri lewat YouTube. Jadi ya, kalau kalian bikin PKM, kalian harus bertanggung jawab kan ya sama apa yang kalian
inspirasikan, idekan dalam PKM itu. Kalian didanai, otomatis kalian harus melakukan kegiatan yang sesuai dengan proposal kalian. Nah, ini ada kelihatan ya di layar ya. Ini ada apa ya namanya website yang dibuat. Ini websitenya berbasis toko online. Nah, ini ada produk-produknya. Ini saya masukin si isinya Kanji yang dari program KBMI saya. Ini kalau ini produk-produknya teman-teman yang dari DSM. Ada ini bunga, ada salad, ada juga ini brownies, ini enak banget. Kalian kalau misalnya ke daerah Adiwerna, ini ada nih cake and cookies Bu Holiso. Nah, ini juga ada sambal, ada ini apa sih nastar ya. Ini kerupuk bongkrek Bapak Kusnadi itu inovasi juga dari beliau. Barangkali ada yang mau menggandeng ke PKM, ya silakan menghubungi Bapak Kusnadi. Nanti saya masih ada kontaknya kok. Kalau misalnya mau bisa ke Bapak Kusnadi. Terus ini masih yang produk yang tadi itu sambal ya. Terus ya seperti itu. Kalau selain PKM juga kan saya di KBMI ya. Naik Kanji Store. Ini saya juga bikin juga sekali jalan. Jadi saya selama 6 bulan bikin 2 website. Dan itu dari hasil otodidak. Ini ada websitenya juga dari Nyai Kanji. Jadi nggak ada yang nggak mungkin gitu ya. Kalau misalnya kalian mau belajar, insya Allah bisa. Awalnya juga yang namanya apa ya? Namanya baru awal-awal bikin PKM pasti pusing. Tapi kalau misalnya udah pernah didanai, itu ketagihan. Soalnya apa? Kalian bisa belajar hal baru dari apa yang kalian pikirkan. Kalian didanai untuk belajar tentang apa yang kalian ingin kembangkan itu ya. Kalau dulu saya pengen bikin website, itu nggak punya dana untuk kayak belajarnya atau beli apa ya paket website ya, pakai website. Kalau itu berarti bukan coding, namanya apa ya, domain dan sebagainya, domain sama dan sebagainya ya. Itu kalau dapat pendanaan kan kita otomatis bisa menjangkau itu dengan dana yang sudah disediakan. Jadi sebenarnya dalam waktu sekian ya, saya sebenarnya sudah pernah waktu magrab itu sudah mengarahkan, pas magrab juga sekalian dimasukkan materi PKM biar kalian membentuk kelompok. Nah, tapi sampai sekarang juga kemarin saya kaget ternyata belum untuk judul-judulnya. Nah, jadi bisalah itu jadi judul dulu, upload judul dulu, nanti segera dibikin draft proposal. Terus habis itu kalau sudah dikoreksi oleh Bu Ninik itu diperbaiki sesuai dengan, kalau di Bu Ninik itu biasanya dikasih koreksi, ini judul yang bagus, kalau atau enggak kurang dikasih nilai loh, ini A, ini B, iya coret-coret dikoreksi ya kayak bimbingan skripsi gitu ya. Terus kalau saya itu sebenarnya agak bandel ya. Dulu Bu Ninik minta satu mahasiswa itu maksimal 2 proposal, tapi saya sama teman-teman saya sama Mbak Rini sama Mbak Sinta berarti Mbak Anggi itu ngajukan 5 proposal dan itu yang lolos cuma 1. Nah, jadi kalau kalian memang pengen lolos itu harus benar-benar apa yang ada di pikiran kalian itu ya udah ditulis, dijadikan proposal, dikembangkan, nggak cuma ada di kepala aja tapi ditulis. Kalau misalnya kan satu orang hanya bisa 1 PKM ya, jadi ketua ya. Jadi ketua itu 1 PKM. Nah, kalian punya ide 4 ini, kalian bisa jadikan teman-teman kalian atau adik tingkat kalian, ini terutama yang angkatan 2019 itu mau kasih ke 2021 jadi ketua juga nggak apa-apa. Contohnya Mbak Ismi. Mbak Ismi itu dulu ikut PKM saya yang RSA ya, yang SDGs ya. Jadi saya udah jadi ketua di yang media pembelajaran yang bikin aplikasi itu, tapi menurut kalau saya wajib di situ jadi ketua. Akhirnya saya ya udahlah, Ismi ini kamu nanti jadi ketua di sini. Yang penting nama kamu jadi ketua, proposalnya bisa maju. Ya sudah dimajukan. Dia jadi ketua di semester 1 pas itu. Semester 2 berarti. Semester 2. Ya nggak masalah mau semester 1, 2 yang penting itu ada proposalnya gitu loh. Jadi
Terus juga yang jadi pemikir ya, yang punya ide itu nggak usah apa ya, lah nanti yang jadi ketua dia gimana lah. Kalau kayak gitu mah nanti yang apa kesempatan kalian untuk dapat pendanaan itu semakin kecil gitu loh. Entah itu ketuanya siapa, selama itu bisa jalan, terus idenya bisa dikembangkan, itu dibikinkan aja PKM. Terus juga dari Bapak Ibu dosen tahu kok kalau misalnya ini kan PKM bersama ya, PKM satu kelompok, nggak cuma satu orang doang ya. Ya, jadi ya nggak masalah mau ketuanya siapa, yang penting jalan. Terus juga ada bukan kasus ya, ada kejadian satu orang dapat lolos pendanaan 2. Jadi itu di universitas mana ya, itu satu wilayah sama kita, satu LLDT itu dia jadi ketua dapat, jadi anggota dapat, berarti dia dapat 2 pendanaan. Nah, kalau misalnya kayak gitu ya nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting dia mampu bertanggung jawab sama apa yang dilakukan lah ya, dibuat PKM. Nah, untuk dari saya sih itu aja, Bu, sharing-sharingnya. Mungkin saya kembalikan ke Bu Mulyani. Oke, bagus banget tadi yang disampaikan Afila ya. Tadi saya tertarik untuk yang kami mandiri itu. Jadi cobalah, ini saya bukan bukan meninggikan ini ya, tapi memang inilah contoh-contoh kakak-kakak tingkat yang memang produktif ya aktif ya. Ini nanti ke depannya apa? Kalau misalnya nih Afila ingin mengajukan sarjana lanjut ke magister ya, untuk pendanaan LPDP itu biasanya akan dipermudah karena sekarang LPDP itu juga melihat apakah mahasiswa tersebut pernah meraih prestasi nasional, ya kuantitasnya juga. Iya, jadi jangan khawatir. Apalagi Afila cerita dari 5 proposal 1 yang lolos. Nah, intinya apa? Anda coba jangan menyerah di satu proposal maksudnya ya, atau jangan menyerah satu proposal aja nggak jadi-jadi gitu. Alasannya orang kalau nggak bisa alasannya 1000. Saya ketika sama teman-teman dosen ya, kalau saya proposal prodi kemarin yang saya bikin KSK dan COE itu jujur saya yang bikin, tapi saya tidak mau sebagai nama ketua karena saya punya hal prioritas yang harus saya urus waktu itu. Tapi lolos, kenapa? Karena saya hanya ingin beri contoh, ini loh saya juga bisa, saya juga mampu, tidak usah banyak berkoar-koar gitu. Jadi saudara harus perlu membuktikan juga, pembuktian diri saudara di mana, itu ya. Jangan menyerah gitu. Kemarin juga COE dapat 175 juta, akibatnya apa? Prodi kan juga dapat tambahan dana, mahasiswa juga punya pengalaman kegiatan aktivitas, KSK dapat sekian puluh juta, itu tidak ada mungkin UPS bisa swasta ya bisa kompetisi dengan yang PTN, itu jarang ya. Jadi jangan putus asa, jangan minder ya. Ini saatnya untuk berubah. Harapan saya hari ini adalah pada motivasi saudara itu meningkat. Hari ini ada muncul proposal-proposal yang baru. Jangan cuma 1. Kemarin saya lihat Ismi sudah bikin, Afida sudah bikin. Jangan minder, Mbak. Nanti kita arahkan bareng-bareng. Nah, Ilham ini contohnya nih. Ilham, sudah bagus. Ham. Anaknya aku sih paling ganteng. Ilham. Ini biasanya ditinggal pergi nih. Ilham ini kerjanya di Ponpes, pondok pesantren. Jadi Ilham juga mungkin kalau posisi dia sudah kerja ya, ini juga bisa dimintain bantuan nih, nggak usah susah-susah. Kamu kaitkan misalnya literasi sainsnya ya, atau apa nanti nggak dibuatin loh kalau begitu loh. Literasi sainsnya dengan yang kegiatan yang ada di Ponpes seperti itu, atau yang lain. Iya, ya. Jadi ya kita kalau bicara nggak bisa 1000 alasan itu dikeluarkan apa aja lah, entah alasan sibuk, entah alasan ini itu dan anu. Tapi kalau misalnya bisa ya bisa, nanti hasilnya saudara petik sendiri. Itu tadi sebetulnya yang Afila kerjakan bisa jadi sebuah startup. Nah, nanti ketika ada kegiatan kemahasiswaan yang pendanaan yang startup baru itu bisa dimunculkan, Mbak. Nanti kita kasih ya. Tolong intinya, iya sayang,
Kalau nggak mau diam, memang nggak mau ya. Hari ini muncul judul-judul baru ya, tolong diperbarui. Afida, silakan ditulis aja. Antika, coba dibuat ya, nanti bisa dikembangkan. Dari yang dibuat Afila itu, yang digital entrepreneurship juga bisa kamu kembangkan juga ya ke tempat yang lain. Nah, Aulia dan seterusnya, Anda manfaatkan apa lingkungan yang ada di saudara, ada apa lingkungan yang ada di sekitar saudara gitu. Yang adik tingkat di sini Ilham, Isnaini, Noviana. Ayo Japri kakak-kakak tingkatnya minta ikut atau menuliskan saja di itu di judul-judul ya, mau menjadi anggota seperti itu. Jadi nanti akan bergabung dan targetnya minggu depan harus klinik proposal ya. Saya sangat berharap untuk angkatan 20 itu sesuai jumlah mahasiswa 24 itu sudah muncul 24 proposal plus kakak tingkat dan adik tingkat. Jadi tidak boleh kurang dari 24. Kenapa? Semakin banyak proposal yang dikirim, 100 kuota itu harus terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi, ya itu rugi. Ruginya apa? Ruginya di kita. Gitu. Jadi jangan putus asa. Gitu. Baik, saya kira sharingnya cukup ya. Ada yang mau disampaikan dari yang lain yang hadir di sini? Cukup ya, sepertinya kalau tidak ada yang ditanyakan. Di sini banyak suara-suara yang iya. Ya. Nanti saya pantau terus di dokumen yang saya kirimkan untuk sharing di situ. Harus muncul tambahan nama-nama dan judul ya. Tulis saja dulu seperti yang kemarinnya diinisiasikan. Nanti kita perhalus ya. Saya kira cukup. Special thanks ya untuk Afila dan Indrawati atas waktunya dan mahasiswa di sini yang sudah hadir. Saya kira cukup. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu Rani. Ya, Sukses, ya, ya, dikerjakan ya. Ibu.